Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang terhormat Ustadz Dr. Andes Haji Ahmad Muhajir, LCMA, selaku penceramah pada sore hari ini. Yang kami hormati Bapak dan Ibu jamaah pengajian sore hari ini, baik melalui Zoom ataupun dari YouTube. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sore hari yang baik ini, tepatnya di 2 Ramadan, kita dapat bersama-sama bertemu kembali secara online untuk mengikuti tausiah online Green Ramadan Majelis Tablik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hari ini kami tetap dan selanjutnya juga akan tetap live dari gedung PWM DIY, tepatnya yaitu di studio di Simfokom MCCC DIY. Dan tentunya salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua, para sahabat, keluarga dan guru-guru kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah, mohon izin saya selaku moderator pengajian pada sore hari ini akan menjelaskan secara singkat rangkaian pengajian yang akan kita lalui bersama pada sore hari ini. Yang pertama, kita akan mengawali acara kita dengan pembukaan, kemudian nanti dilanjutkan dengan sesi tausiah, nanti ada pengantar dulu dari Ustadz, kemudian dilanjutkan sesi diskusi atau tanya jawab. Nah, dalam pengajian pada sore hari ini, kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu jamaah untuk bertanya melalui room chat. Jadi tanpa harus menunggu sesi diskusi nanti, karena ini kita prosedurnya gitu ya, atau desain untuk pengajian pada sore hari ini kita lebih banyak untuk berdialog. Jadi kami mempersilahkan kepada Bapak dan Ibu jamaah ingin bertanya baik melalui room chat di Zoom ataupun melalui chat di YouTube. Nah, nanti akan dibacakan oleh moderator. Jadi Bapak dan Ibu jamaah tidak harus menunggu sesi diskusi seperti itu. Karena kita di sini sifatnya adalah santai saja, gitu ya. Nah, kemudian bagi Bapak dan Ibu jamaah yang belum menonaktifkan suara, agar kita dapat mengikuti pengajian sore hari ini dengan baik, dengan lancar, mohon kesediaan dari Bapak dan Ibu jamaah untuk tidak mengaktifkan suara atau memberikan mode mute pada handphone atau laptop yang Bapak dan Ibu gunakan mengikuti Zoom pada sore hari ini, begitu. Baik Bapak dan Ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara pengajian pada sore hari ini kita buka dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan bersama-sama mengikuti pengajian dengan tema memaknai Ramadan. Jadi memaknai Ramadan pada tahun ini seperti itu, yang langsung akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Ustadz Dr. Andes Haji Ahmad Muhajir, LCMA. Beliau merupakan Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Monggo Ustadz, disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan mencoba memaknai dari makna Ramadan itu sendiri. Tadi ketika kita bertemu dengan Sekretaris Majelis Tablik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, menyebutkan tentang memaknai Ramadan. Jadi sebenarnya ketika kita melihat tentang pemaknaan Ramadan itu, bahwa makna dari Ramadan itu dari kata imsak. Jadi maknanya menahan diri, menahan
dia tidak melakukan apa saja yang terlarang bagi orang yang sedang berpuasa. Jadi al-imsaku, menahan diri dari makan, minum, termasuk hubungan suami istri itu di siang hari sejak terbitnya fajar yang kedua, fajar shadiq, yang ini sesuai dengan keputusan Munas Tarjih beberapa waktu yang lalu di Gresik, bahwa waktu masuknya waktu subuh untuk saat ini adalah ditambah dengan 8 menit lebih kurang. Artinya setelah melalui proses sekian lama sebenarnya, bahwa usulan-usulan untuk menyesuaikan perkembangan waktu masuk sholat subuh, artinya dimulai saat orang berpuasa itu mulai dari terbitnya fajar yang kedua, fajar shadiq, sampai terbenamnya matahari di sore hari. Jadi kalau hari ini kira-kira kita waktu fajar itu pada pukul 4.32. Kemudian masuk waktu maghrib pada pukul 17.40, lebih kurang seperti itu. Jadi pada saat-saat tersebut kita hendaknya menjaga diri atau memelihara diri, tidak melakukan apa yang dilarang ketika seseorang itu berpuasa ini. Jadi dengan demikian itu maknanya tentang berpuasa, apakah itu puasa di bulan Ramadan atau puasa-puasa yang lain. Tidak ada di dalam tuntunan agama puasa itu menjauhi makan berturut-turut selama sekian hari, itu tidak ada. Jadi setiap hari puasa itu mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Kira-kira seperti begitu. Ya, saya pikir hal-hal yang lain yang menyebabkan seseorang membatalkan berpuasa, maka mesti kita menjauhi diri. Apakah itu dengan memasukkan air atau apa ke dalam mulut. Kalaupun kita berwudu, sebelum kita sholat mesti kita berwudu, maka kita perlu hati-hati. Tentang berkumur juga tidak sampai dimasukkan ke dalam perut. Demikian pula tentang istinsyak, menghirup air ke dalam hidung kemudian dikeluarkan lagi, ini kalau bisa memang ya lebih berhati-hati. Jadi dengan demikian bahwa makna puasa itu adalah al-imsak. Imsak, menahan diri dari terbitnya fajar. Mungkin disebutkan dalam bahasa Al-Quran itu minal khaitil aswati ilal khaitil abyadi. Jadi diibaratkan benang, dari benang hitam menuju ke benang putih sampai nanti terbenamnya matahari di sore hari, yaitu pada pukul 17.40 menit. Saya kira mungkin begitu sebagai pengantar, nanti dipersilahkan untuk lebih lanjut. Ya. Baik, terima kasih banyak Ustadz yang sudah memberikan pengantar dalam pengajian sore hari ini. Sekali lagi kami mengajak Bapak dan Ibu jamaah untuk mengikuti diskusi pada sore hari ini. Monggo langsung saja melalui room chat, baik itu dari chat di Zoom ataupun dari YouTube. Jadi nanti di YouTube dan di Zoom juga tetap akan kita bacakan Ustadz untuk pertanyaannya. Nah baik, di sini ada pertanyaan yang pertama dari Pak Purwadi. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya, pada saat dikumandangkan imsak, jadi panggilan imsak itu apakah masih boleh makan atau minum? Atur nuhun Ustaz. Monggo Ustaz. Terima kasih, pertanyaan yang sering mengemuka tentang apakah waktu imsak itu masih boleh makan, minum dan yang lain-lain. Sebenarnya waktu imsak di Indonesia atau imsak yang ada di sini
itu kan beberapa menit sebelum masuk waktu subuh. Artinya mungkin 10 menit lah kira-kira disebutkan itu imsak itu sebenarnya persiapan waktu subuh, sehingga dengan demikian mungkin pada saat imsak itu kita sedang menggosok gigi dan sebagainya, sehingga pada saatnya waktu sholat masuk waktu subuh itu kita sudah siap. Jadi dengan demikian sebenarnya waktu imsak itu masih dibolehkan seseorang makan, minum dan sebagainya sampai masuknya waktu subuh itu. Barangkali begitu Pak Purwadi. Baik, berarti sampai masuknya waktu subuh itu. Berarti misalnya ketika pada saat imsak gitu Ustaz, kemudian ini kita lagi masih makan nih gitu ya, jadi bisa untuk menyelesaikan diselesaikan, diteruskan. Artinya bahwa seseorang ketika dalam keadaan imsak ini memang sudah harus stop dan dia berhati-hati, sehingga dia sudah mencukupkan diri ketika dia akan melaksanakan puasa ini. Itu tertentu dihentikan. Nah baik, sekali lagi kami mengajak lagi untuk Bapak dan Ibu jamaah untuk pertanyaan selanjutnya, monggo dituliskan di room chat. Nah ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya, di bulan Ramadan salah satu hal yang paling nampak adalah semangat dalam membaca Al-Quran. Banyak yang berlomba-lomba hatam Al-Quran, namun masih sedikit yang menghatamkan membaca terjemahan Al-Quran. Padahal menurut saya itu juga penting. Mohon solusinya Ustaz. Ya, baik sekali. Ketika seseorang membaca Al-Quran, itu idealnya dia dengan berupaya untuk memahami kandungannya, mulai dari membaca terjemahannya. Syukur memang mengartikan dari Al-Quran yang sedang dibaca itu. Memang indah sekali seseorang ketika membaca Al-Quran itu otomatis dia akan paham kandungan yang ada yang sedang dalam bacaan dia. Sehingga dengan demikian, kalau kita sudah terbiasa memahami kandungan Al-Quran, insya Allah kita sudah terbiasa demikian, dia ya tidak akan dia membaca terjemahannya, karena memang otomatis ketika dia bertadarus Al-Quran dia sudah memahami kandungan dari apa yang dia baca itu. Berarti kita membaca Al-Quran dan juga terjemahannya gitu ya Ustaz ya? Ya, mungkin diawali seperti itu terlebih dahulu. Jadi seseorang ketika membaca Al-Quran dia juga melihat ini apa kandungan, ini apa maksudnya dari ayat ini. Dari seperti begitu berulang terus, nanti dia akan memahami kandungan Al-Quran itu. Insya Allah begitu. Jadi bisa diresapi, kemudian sudah paham, lantas itu juga bisa menjadi pedoman atau patokan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, betul ya. Gitu, Ustaz. Baik, di sini ada pertanyaan lagi nih Ustaz. Jadi sekarang kan kita tahu bahwa kita Ramadan tahun ini merupakan Ramadan yang untuk pandeminya tahun kedua begitu ya Ustaz. Nah jadi bagaimana cara kita untuk memaknai Ramadan? Karena saat ini kan semuanya itu serba dibatasi. Nah, termasuk dari beberapa tempat itu untuk tausiahnya sebelum melaksanakan sholat taraweh, nah itu ditiadakan. Jadi bagaimana cara kita untuk memaknainya? Karena ini kita suasana Ramadan dalam situasi yang berbeda begitu Ustaz. Iya, memang bahwa kita dituntut untuk menjaga 5M atau berapalah yang jelas, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan protokol kesehatan mesti kita perhatikan. Jadi mulai dari mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dan yang lainnya itu memang mesti kita perhatikan dengan sepenuhnya. Kemudian bagaimana mengatasi kenyataan yang ternyata di bulan Ramadan itu menjadikan masjid-masjid musola yang selama ini sudah dibatasi jaraknya, tetapi membludak, sehingga boleh jadi nanti ada alternatif. Misalnya soft itu tidak terlalu jarang, tetapi bagaimana bisa menjadikan soft itu ya tetap ada jaraknya. Jadi kalau yang semula isinya 2 mungkin sekarang bisa diisi 3 atau seperti apa, atau kalau memungkinkan dibuat sholat bergilir.
Yang pertama mungkin sehabis sholat isya dia langsung sholat tarawih. Kemudian nanti yang kedua setelah itu apakah jam 9 atau jam berapa, sehingga dengan demikian insya Allah yang demikian ini semua dapat terjaga. Artinya bahwa untuk menjaga jarak ini terpelihara, sementara kita menjaga protokol kesehatan itu juga dapat juga terpelihara. Saya kira demikian, gitu. Baik. Jadi semuanya kita juga bisa mengikuti Ramadan ini dengan khusyuk tanpa adanya kecemasan yang berlebihan, gitu, Ustaz. Betul, betul. Karena kita juga sudah berusaha untuk menjaga protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Iya. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Retnani Paraningsih. Assalamualaikum Ustaz, di bulan Ramadan ini apa saja kegiatan-kegiatan dengan pahala besar yang sebaiknya kita utamakan? Baik, Ibu Retnani, sebenarnya amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selain kita dianjurkan, dan ini satu keniscayaan bahwa setiap muslim itu juga diwajibkan berpuasa, ini semuanya, karena itu pun merupakan perintah bagi umat yang sebelum umatnya Nabi Muhammad. Ini sebagaimana disebutkan di dalam 183 surah Al-Baqarah, itu jelas seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti halnya juga diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu. Artinya sebelum umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga sudah diwajibkan berpuasa. Cuma barangkali puasanya yang tidak sama. Seperti apa? Yang jelas puasa bagi kita umat Islam, umatnya Nabi Muhammad itu berpuasa itu sejak terbitnya fajar pagi hari sampai terbenamnya matahari di sore hari. Kemudian hal-hal yang lain yang tentu kalau kita sudah berpuasa itu kan memang merupakan pilar dari pilarnya al-Islam. Jadi seseorang yang tidak menegakkan pilarnya seperti puasa ini juga belum sempurna keislamannya. Dan tentu rukun-rukun Islam yang lain sebisa mungkin itu dilaksanakan, kecuali tentang ibadah haji ini bagi orang yang mampu. Kalau yang belum mampu ya dia tidak berkewajiban haji. Bagi yang mampu dia berkewajiban menunaikan ibadah haji. Ini stata'tum, seperti begitu. Kemudian hal-hal yang lain tentu ya berzakat dan sebagainya, ini bagi orang yang mampu, yang mempunyai ketentuan dia mesti mengeluarkan zakatnya. Ini berapa seperti itu ketentuan menunaikan kewajiban zakat. Jadi mulai bersyahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji ini mesti yang tidak boleh ditinggalkan, kecuali tentu karena kemampuan. Seseorang belum mampu menunaikan ibadah haji, maka dia tidak berkewajiban, dan begitu seterusnya. Kemudian di malam hari kita, ya ini sebenarnya tidak di bulan Ramadan saja. Kalau di bulan Ramadan itu disebut sebagai sholat tarawih atau qiyamul Ramadan atau apalah namanya, orang yang menegakkan sholat malam hari, sebagaimana disebutkan oleh hadisnya Bunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika Ramadan maupun di luar bulan Ramadan tidak lebih menegakkan qiyamul lail. Kalau di luar bulan Ramadan disebut ya qiyamul lail atau sholat tahajud atau diakhiri dengan sholat witir dan seterusnya, itu memang selalu dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai umatnya kita tentu sebisa mungkin mengikuti tuntunan-tuntunan yang beliau ajarkan. Di bulan Ramadan kita mungkin bersama-sama melaksanakan itu di masjid-masjid, di mushola, sebagai semarak Ramadan, sebagai syiar daripada bulan Ramadan. Mungkin yang jelas di tempat kita di Indonesia ini ketika subuh orang rame-rame ke masjid berbondong-bondong, yang ibu-ibu memakai sudah mengenakan pakaian serba putih misalnya dari rumah,
begitu seterusnya pulang dari masjid juga mengenakan rukuh atau apalah namanya seperti begitu. Itu juga satu keniscayaan yang manakala ditinggalkan kita sayang sekali seperti itu. Dan kemudian tentang membaca Al-Quran, kalau saja Rasulullah menyebutkan ketika Rasulullah diajarkan oleh malaikat Jibril mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan itu bahkan 2 kali di dalam bulan Ramadan itu, tentu kita juga dituntut untuk bisa mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam hal membaca Al-Quran. Terus terang Ibu Retnani, tidak saja di dalam pembacaan Al-Quran, tetapi di amalan-amalan yang itu memang merupakan amalan anjuran, amalan sunnah, itu dinilai seperti amalan wajib. Masya Allah, orang membaca Al-Quran yang itu hanya anjuran, tapi dia merasakan dia seolah-olah melakukan itu sebagai suatu kewajiban. Bagaimana dengan amalan-amalan yang berupa kewajiban seperti sholat wajib dan sebagainya, itu dinilai sama dengan 70 kali sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang cukup panjang itu. Jadi saya tidak usah sebutkan, tetapi hadisnya cukup panjang. Ketika itu disebutkan sab'ina marrah, itu ketika menjalankan sholat wajib. Dan tentu hal-hal yang lain yang itu memang merupakan anjuran-anjuran untuk amalan-amalan yang baik. Saya kira demikian. Baik, matur Ustaz. Kita lanjut, tapi kita selingi dulu bahwa di situ di room chat terdapat link yang bisa Bapak dan Ibu jamaah akses untuk mengisi daftar hadir untuk tausiah online pada pertemuan kedua atau di 2 Ramadan seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi untuk pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Pak Taufik dari Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain sholat taraweh berjamaah di masjid, banyak yang berniat melakukan sholat malam. Karena demikian, ada yang kemudian tidak melakukan witir berjamaah. Memang witir itu penutup. Apakah boleh sholat malam jika di masjid sudah mengerjakan berjamaah witir di masjid, ataukah harus menunda witirnya nanti setelah sholat malam? Terima kasih Pak Taufik yang telah menanyakan tentang hal ini. Sebenarnya ini adalah sering menjadi pertanyaan ketika seseorang sudah melaksanakan sholat tarawih di masjid, malam nanti dia ingin melanjutkan sholat-sholat sunat yang lain. Bagaimana? Apakah dia boleh witir bersama berjamaah, atau nanti dia tidak witir malam itu di sholat sore itu, tetapi dia nanti mengakhiri sholat itu di malam hari sebagai sholat witir, sebagai akhir daripada sholat. Inilah memang bahwasanya ketika seseorang sudah melakukan sholat tarawih berjamaah di masjid dan dia juga sudah sholat witir, itu tidak ada halangan bagi dia untuk melaksanakan sholat di malam hari. Bisa-bisa saja, asal di satu malam itu dia tidak melakukan double witir. Artinya ketika sholat witir sudah dilakukan di sore hari, nanti malam tidak usah sholat witir. Sholat witir itu adalah sholat yang dilakukan dengan ganjil 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat yang dilakukan dengan ganjil. Dan itu hanya dilakukan sekali di dalam satu malam. Jadi kalau seseorang sudah melaksanakan sholat witir di sore hari bersama kaum muslimin yang lain di masjid, maka cukup nanti malam tidak melaksanakan witir. Tetapi mau melaksanakan sholat sunnah, silahkan sholat sunnah apa saja. Ya, sholat sunnah mutlak, sholat sunnah apa saja silahkan. Tetapi cukup witirnya dilakukan di sore hari itu. Jadi cukup dilakukan itu, dan nanti setelah sholat taraweh mau sholat tahajud, ya langsung saja untuk tahajud. Gitu. Iya betul. Ya, jadi karena sudah sholat witir di sore hari, itu nanti malam tidak usah sholat witir. Artinya tidak boleh untuk melakukan double untuk witir. Iya, betul. Baik Ustaz. Monggo Bapak dan Ibu melanjutkan untuk pertanyaan baik di room chat di Zoom ataupun di YouTube gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Ustaz. Jadi bagaimana cara meningkatkan kualitas diri pada saat Ramadan?
Jadi sehingga ketika kita keluar dari Ramadan ini, kita memang betul-betul memiliki atau kita memang pola hidup kita itu sudah berbeda. Jadi kualitas kita juga akan berbeda tentunya. Karena tidak jarang, kadang-kadang kita tidak tahu nih ketika Ramadan ini apa saja yang kita lakukan, sehingga ketika kita keluar dari Ramadan, kita biasa saja gitu, tanpa adanya bekas-bekasnya gitu, Ustaz. Monggo, Ustaz, untuk meningkatkan kualitas. Iya, terima kasih. Bahwasanya seseorang bertemu Ramadan itu adalah satu karunia yang luar biasa. Dulu dicontohkan orang-orang generasi sebelum kita, bahkan para ulama salih, orang dahulu itu jauh hari sebelum, masih 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan itu selalu bermohon, ya Allah perkenankan kami bertemu dengan bulan Ramadan. Sehingga dengan demikian maka itu adalah satu karunia dari Allah, seseorang bisa bertemu dengan bulan Ramadan ini. Nah, kesempatan yang demikian tentu dimanfaatkan untuk Ramadan ini menjadi penempa diri, menjadi sebagai madrasah yang dapat membentuk karakter seseorang. Jadi dengan demikian, seseorang yang bisa memasuki di bulan Ramadan ini tidak semua bisa. Banyak yang menginginkan bisa bertemu dengan Ramadan, tetapi sehari sebelum Ramadan sudah mendahului, dan begitu seterusnya. Sehingga contoh-contoh bagaimana keinginan orang bisa bertemu dengan Ramadan ini sangat luar biasa. Sehingga dengan demikian, bagaimana kita bisa menjadikan Ramadan ini sebagai bulan penempaan diri, sebagai madrasah yang nanti akan membentuk karakter kita. Jadi kita selalu bermohon kepada Allah agar Ramadan ini, kalau ini kita menganggap sebagai Ramadan terakhir bagi kita, tentu kita berharap bahwa mungkin seseorang kalau bisa berharap, mungkin bisa dimatikan di dalam bulan Ramadan ini. Mungkin seperti itu. Ini ada satu kisah, ada 2 orang bersahabat. Ketika persahabatan ini terjadi antara si A dan si B, ini semua yang dilakukan oleh kawannya, dia tidak mau ketinggalan. Yang satu membaca Quran, dia juga tidak ketinggalan untuk membaca Al-Quran. Yang lainnya bersedekah, dia juga melakukan sedekah. Sehingga dengan demikian apa saja yang dilakukan oleh kawannya ini luar biasa, sama-sama berlomba-lomba di dalam kebaikan ini. Tetapi suatu saat satu kawannya itu meninggal dunia terlebih dahulu, dan kemudian ketika di akhirat nanti kawan yang meninggal di bulan Ramadan itu ditempatkan di tempat di surga yang tertinggi. Sehingga dengan demikian kawan yang satunya semacam iri, dan dia protes kepada Allah, ya Allah, kenapa kawan saya bisa melakukan hal ini sedemikian rupa? Kenapa mereka engkau tempatkan di tempat yang sangat mulia seperti itu? Saya adalah kawan dekat dia, dan saya apa saja yang dia lakukan, saya juga melakukan seperti itu. Kemudian dijawab oleh Allah, itulah satu keagungan, satu kemuliaan yang diperoleh oleh kawan kamu di saat bulan Ramadan, dan dia disebutkan dia meninggal di bulan Ramadan itu. Barangkali demikian. Jadi memang pada saat bulan Ramadan ini memang bulan yang spesial, yang khusus untuk meningkatkan kualitas diri, kemudian untuk meningkatkan keimanan kita gitu, Ustaz. Betul. Oke, baik. Kami mengajak lagi pada Bapak dan Ibu jamaah yang ingin bertanya. Mungkin nanti dari YouTube nanti kita akan membacakan juga tanpa harus melihat dari Zoom seperti itu. Karena kita juga ini bukan hanya di Zoom, Ustaz, tetapi ada live streaming juga di YouTube seperti itu. Jadi untuk yang di YouTube nanti dari teman-teman panitia akan membantu untuk memberikan pertanyaan kepada moderator, dan nanti moderator akan membacakan pertanyaan tersebut. Nah, kemudian tadi Ustadz berbicara tentang tempat diri gitu ya. Jadi ketika Ramadan ini kita berusaha untuk menempa diri seperti itu. Nah, mungkin di sini bisa dijelaskan juga, Ustadz, bagaimana cara kita untuk menghadapi Ramadan ini dengan penuh ketenangan, tanpa tergesa-gesa, dan juga tidak cemas seperti itu, sehingga kita bisa lebih khusyuk, lebih tenang dalam jalannya Ramadan ini. Iya, artinya begini, bahwa tadi sempat kita singgung bahwa seseorang yang bisa bertemu dengan Ramadan itu merupakan karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala.
tinggal bagaimana mengisi kesadaran diri seorang yang menyadari bahwa dia bisa memasuki bulan Ramadan ini memang merupakan karunia dari Allah, sehingga bisa dia menempa dirinya dengan mulai hal yang sekecil-kecilnya, mulai misalnya menegakkan sholat dengan jamaah. Sebelum masuk waktu sholat dia sudah bersiap-siap terlebih dahulu, sehingga dengan demikian dia bisa menunaikan sholat jamaah itu tepat waktunya. Apalagi kalau rumahnya agak jauh dari masjid, tentu juga diukur kapan dia berangkat ke masjid sehingga dia tidak akan ketinggalan, seperti begitu. Dan hal-hal lain yang mungkin memerlukan latihan-latihan dari kecil, yang kecil-kecil sampai persoalan-persoalan yang besar. Jadi la tuakhir amalal yaum ilal ghad, misalnya seperti begitu. Kalau ada pekerjaan yang bisa diselesaikan hari ini, tidak usah ditunda-tunda sampai besok. Nah, ini termasuk bentuk penempaan diri. Jadi dengan demikian bisa menjadikan diri kita sebagai pribadi-pribadi yang disiplin, pribadi-pribadi yang nanti mempunyai nilai guna setelah bulan Ramadan. Artinya bahwa di bulan Ramadan ini dia bisa menempa diri sedemikian rupa, maka setelah bulan Ramadan dia akan terbiasa menjalani hal-hal yang baik yang sudah dilaksanakan ketika di bulan Ramadan ini. Jadi tetap ada outputnya, Ustaz. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Ustaz, dari jamaah, dari Ibu Widya Rinanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saum bagaimanakah saum yang khusyuk itu? Gitu. Jadi beliau menanyakan bagaimana saum yang kita khusyuk dapat menjalankannya, gitu, Ustaz. Terima kasih. Jadi saum yang khusyuk tentu ketentuan-ketentuan mulai dari kita dianjurkan makan sahur, bahwa makan sahur itu memang diberkahi oleh Allah, meskipun itu hanya dengan seteguk air, atau ya kalau bisa memang kita makan sahur atau melakukan sahur pada saat menjelang waktu dimulai puasa. Begitu juga kalau sudah waktunya masuk waktu buka, maka tentu kita segera melaksanakan berbuka puasa. Jadi menyegerakan makan sahur dan menyegerakan berbuka puasa ini memang termasuk dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu seterusnya hal-hal lain yang memang tidak perlu dilaksanakan itu juga tidak dilaksanakan. Misalnya bersendakuro atau melakukan hal-hal yang dapat merusak atau mengotori puasa yang dilakukan, ini juga hendaknya dihindari, sehingga dengan demikian menjadilah saumnya, puasanya itu menjadi khusyuk adana. Nah, kalau kita sholat dengan khusyuk, tentu kita juga bisa, waktu sholat kan mungkin tidak terlalu lama. Satu sholat, misalnya sholat subuh itu mau dibuat berapa, ya hanya 2 rakaat, itu berapa menit kita sholat subuh, ya tergantung imam yang menjadi imam di masjid. Kalau biasanya seseorang sholat itu memang bisa menjadi khusyuk karena waktunya memang tidak terlalu lama. Tetapi ketika orang menjalankan sholat tarawih ini sendirian, itu bisa berlama-lama, sehingga dengan demikian orang yang melakukan puasa demikian pula selama 1 hari, bagaimana 1 hari ini kita bisa menjaga, memelihara agar puasa yang kita laksanakan ini menjadi khusyuk adanya. Yang jelas persoalan-persoalan yang mengurangi nilai dari puasa kita ini mesti kita tinggalkan adanya. Jadi dengan demikian kita hanya menjalankan apa-apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk membaca Al-Quran dan seterusnya, sehingga dengan demikian ini akan kita dapatkan kekhusyuan di dalam saum itu. Karena untuk yang khusyuk ini pun tergantung dari bagaimana sikap kita untuk menghadapi Ramadan ini, lebih tenang juga Ustaz, sehingga ketika kita menjalankan puasa Ramadan, menjalankan ibadah-ibadah sunnah lainnya juga kita bisa lebih tenang seperti itu Ustaz. Nah, di sini juga kita terkadang lupa gitu Ustaz. Kita memang dapat menghindari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Kita sudah berusaha untuk tidak minum gitu Ustaz.
Kemudian kita juga berusaha untuk tidak melakukan yang betul-betul kita memang menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa yang sudah dijelaskan. Nah, tetapi kita juga tidak selalu konsisten untuk menjaga diri kita untuk tidak membatalkan pahalanya, begitu Ustaz. Jadi untuk mengurangi pahalanya puasa, misalnya dengan sengaja untuk berbohong gitu aja. Padahal pada bulan Ramadan ini kita berusaha untuk banyak-banyak menebar kebaikan gitu, menuai untuk hal-hal yang sifatnya baik. Nah, bagaimana cara untuk menjaga pahala puasa ini, Ustaz? Ya, tentu kita menyadari bahwa yang namanya berbohong itu kan memang tidak dibolehkan. Ya. Itu di luar puasa pun kita menjaga yang demikian. Apalagi di saat kita berpuasa, maka kita juga tentu bisa menjauhkan diri dari hal yang demikian. Ya. Jadi kalau misalnya untuk meningkatkan pahalanya nih Ustaz, jadi bagaimana tipsnya biar kita lebih istiqomah gitu ya. Jadi ketika kita menjalankan ibadah ini kita juga lebih bisa untuk menjaga puasa kita gitu. Iya, tentu kita menyadari kembali bahwa saat ini kita sedang berpuasa. Tentu dengan demikian kesadaran yang demikian akan menumbuhkan lebih berhati-hati dia dari menjaga hal-hal yang dilarang ketika seseorang berpuasa ini. Jadi dengan demikian tentu ini berkaitan dengan komitmen seseorang terhadap hal-hal yang apa saja yang dilarang oleh ketika kita berpuasa ataupun apa saja yang dianjurkan oleh Allah maupun Rasulnya ketika seseorang sedang berpuasa. Jadi dengan demikian akan menjadikan dia terjaga dari hal-hal yang tidak dilakukan, yang harusnya memang dijauhkan dari orang yang sedang berpuasa. Barangkali begitu nih. Baik, Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi dari jamaah. Apakah benar ibu hamil disamakan dengan orang sakit dalam bulan Ramadan, Ustaz? Apakah benar ibu hamil disamakan dengan orang sakit dalam bulan Ramadan? Artinya memang begini, di antara pengecualian yang diwajibkan berpuasa itu adalah ibu yang sedang hamil, ibu yang sedang menyusui, orang sakit, orang yang dalam perjalanan atau safar. Itu memang diberikan keringanan seperti yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 184 itu. Barang siapa yang waman karena maridon sakit au ala safarin atau dia sedang dalam perjalanan dalam safar, fa'iddatum min ayyamin ukhor, dia menghitung-hitung berapa banyak puasa yang dia tinggalkan di bulan Ramadan itu mesti nanti diganti di hari lain, di bulan lain, sehingga dengan demikian termasuk ibu hamil, ibu menyusui ini juga seperti begitu. Nah, nanti ketentuannya memang ada, apakah dia membayar fidyah atau yang lainnya, atau dia mengganti puasanya itu dan sebagainya. Jadi tetap untuk membayar fidyah sesuai dengan anjuran gitu, Ustaz? Iya, bisa saja seperti itu. Anjurannya gitu. Nah, baik, teman-teman panitia, nanti minta tolong dicatat untuk dari YouTube, jadi agar bisa juga dibacakan untuk pertanyaannya, dan sambil menunggu pertanyaan dari Bapak dan Ibu jamaah yang lain, atau apabila terdapat pertanyaan yang tadi belum, mungkin masih dilanjutkan untuk pertanyaannya, monggo juga, jadi kami persilahkan untuk melanjutkan pertanyaan seperti itu. Jadi bisa dari jamaah untuk memberikan beberapa pertanyaan seperti itu, dan dengan cara menuliskan pada room chat yang tersedia. Apabila mengikuti melalui Zoom, boleh menuliskan pada room chat yang ada di Zoom, dan apabila mengikuti melalui live streaming YouTube, kami juga persilahkan Bapak dan Ibu untuk menuliskan melalui room atau chat yang ada di live streaming YouTube seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke tema ini, Ustaz. Jadi memaknai untuk yang Ramadan. Nah, jadi kalau yang sekarang ini misalnya bagi mungkin ada juga jamaah yang sekarang masih dalam kondisi sakit seperti itu, Ustaz. Sakit yang sekarang mohon maaf mungkin masih dalam kondisi yang positif COVID seperti itu. Nah, jadi bagaimana
Mungkin Ustadz bisa untuk memberikan bagaimana cara untuk beliau ini mensyukuri gitu, memaknai Ramadan ini dalam kondisi harus berjuang menegatifkan kembali nih jadi hasil swabnya begitu Ustaz. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wa man kana minkum maridun aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Bagi saudara-saudara yang sedang terkena COVID, artinya apakah ini suspek atau memang sudah terkena betul, tetapi kalau dia masih baru ada gejala bahwa dia terindikasi terpapar COVID, maka tentu bagi yang bersangkutan bahwa berpuasa itu lebih baik bagi yang bersangkutan, sehingga dengan demikian dia bisa di saat yang seperti itu dia memohon kepada Allah untuk kesembuhan dari sakitnya itu. Jadi dengan demikian bagi orang yang sudah jelas terpapar COVID dan dia sudah dinyatakan kalau di PKO itu sudah di Mina di bagian bawah, itu sudah kayaknya tinggal menunggu saatnya saja. Artinya seperti itu. Kalau Mina yang di atas itu masih belum apa-apa, belum dikategorikan sebagai, ya masih ada indikasi dia sebagai terpapar. Tetapi kalau dia sudah ada di bawah, memang ya seperti apa, mungkin ketika orang terkena COVID itu mungkin sudah nggak bisa apa-apa, ya jalani saja itu, sekaligus menyerahkan sepenuhnya kepada Allah sambil ya betul-betul bertawakal, menyerahkan diri. Kalau nanti pada saatnya dia bisa sembuh, ya dia lakukan puasa berapa hari, dia tidak berpuasa di saat bulan puasa ini. Jadi kira-kira seperti begitu. Artinya orang yang masih ada baru gejala saja terkena COVID, maka kalau dia masih mampu menjalankan puasa, sebaiknya dia berpuasa. Ya, dan itu adalah tentu lebih baik, dan dia serahkan sepenuhnya keadaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil memohon bahwa dia diberikan kesembuhan dari sakit COVID-nya itu. Barangkali begitu, Mbak. Jadi memang karena memang tadi seperti yang saya jelaskan bahwa pada saat bulan Ramadan ini merupakan kesempatan gitu, Ustaz. Karena kita masih bisa bersyukur, sekarang kita masih bisa untuk berpuasa Ramadan. Nah, kemudian ada juga mungkin dari keluarga kita, dari sahabat yang mungkin sudah terlebih dahulu kita seperti itu, sehingga pada tahun ini beliau tidak bisa untuk mengikuti Ramadan. Dan juga memang pada saat momen Ramadan ini memang kita dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa gitu, Ustaz. Banyak-banyak berdoa, dan mungkin di sini kalau misalnya untuk berdoa ini pada saat Ramadan ini, Ustaz, waktu kapan saja nih untuk terkabulnya doa kita? Ya, sebenarnya berdoa itu kapan saja. Jelas Allah menyebutkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Itu kelanjutan dari ayat 184 tadi. Ketika ada hamba bertanya tentang aku, tentang Allah, maka katakan kepada dia bahwa Allah itu dekat. Bahkan disebutkan di ayat lain, aqrabu min hablil warid, lebih dekat dari urat leher. Masya Allah, betapa dekatnya antara hamba dengan Allah ini. Artinya Allah begitu dekatnya dengan hamba. Kalau hamba itu menanyakan daku seperti itu, maka kalau kita bermohon kepada Allah langsung saja, tidak harus melalui perantara-perantara. Mungkin ada yang disebut sebagai wasilah perantara. Seseorang misalnya ingin dikabulkan doanya, dia harus datang ke kuburan dan sebagainya. Tidak seperti itu, tetapi idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Allah mengabulkan doa siapa saja yang memohon kepada Allah. Ada ketentuan tentu,
ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Pertama dia harus iman betul kepada Allah Subhanahu wa taala dan dibarengi dengan keyakinan bahwa doanya akan dikabulkan. Dan penuhi juga apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau Allah memerintahkan sholat dengan berjamaah, ya itu dilakukan. Allah memerintahkan puasa, ya puasa itu dijalankan, dan begitu seterusnya. Perintah-perintah Allah itu dijalankan, larangannya dijauhi, dan tentu dibarengi dengan iman yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian doanya itu akan dikabulkan oleh Allah. Memang ada waktu-waktu serta tempat-tempat yang orang dianjurkan untuk berdoa. Misalnya ketika kita sedang ke Makkah misalnya, itu ada antara Hajar Aswad dengan bab dengan pintu Ka'bah, itu juga tempat-tempat yang mustajab, tempat ya maksudnya. Tempat. Ada juga waktu-waktu, kapan saja waktu itu diijabahi ketika seseorang berdoa. Nah, misalnya seseorang sedang tawaf mengelilingi Ka'bah, di saat sedang tawaf itu dianjurkan berdoa kepada Allah, sehingga dengan demikian doanya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sedang wukuf di Arafah, ketika sedang haji, itu juga saat-saat yang sangat mustajab. Pada saat itu silakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di luar tanah haram, di Mekah, di luarnya Mekah misalnya pada hari Jumat, itu juga memang waktu yang mustajab. Memang sebenarnya semua hari sama. Ini hari Selasa, ini hari Rabu. Seorang berdoa boleh saja. Tidak harus menunggu hari Jumat. Ya kalau ketemu hari Jumat, kalau Kamisnya sudah meninggal, kan bisa saja seperti itu. Jadi dengan demikian, kapan saja seseorang berdoa, itu dipersilahkan saja. Yang jelas misalnya seseorang sebelum sholat subuh yang 2 rakaat itu, terlebih dahulu dia sholat 2 rakaat, misalnya seperti itu. Itu menjadikan seseorang doanya juga diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mengiringi sholat fardu ada 5 waktu sholat, maka yang sangat dianjurkan sholat 2 rakaat sebelum kita sholat subuh. Sebelum kita sholat subuh, maka dianjurkan sholat 2 rakaat, namanya sholat fajar, ya, atau sholat apalah yang jelas dia sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Tetapi sudah masuk waktu subuh. Jadi dengan demikian, maka itu termasuk apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bisa kita tidak pernah meninggalkan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh itu. Kalau sebelum zuhur itu ada boleh 2 rakaat sebelumnya dan 2 rakaat sesudahnya. Tapi juga boleh 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur. Setelah asar tidak ada, sebelum sesudahnya juga tidak ada. Tadi sebelum sesudah subuh juga tidak ada, seperti halnya sesudah asar. Sebelumnya juga tidak ada, kecuali kalau dia memang sholat di masjid, tahiyatul masjid. Untuk sholat maghrib sebelumnya tidak ada, sesudahnya ada 2 rakaat. Demikian pula sholat isya yang ada juga sesudah isya 2 rakaat. Barangkali seperti itu yang kaitannya dengan nyinggung tentang waktu-waktu doa yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk doanya orang yang terzolimi. Orang yang dizolimi itu doanya tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati terhadap orang yang kita zolimi itu, sebab doanya sangat-sangat diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu nggih. Baik, matur nuwun Ustaz. Baik Bapak dan Ibu jamaah, itu dari tim kajian sudah di-share kembali bahwa Bapak dan Ibu jamaah dipersilakan untuk mengikuti atau mengisi daftar hadir tausiah online untuk pertemuan kedua atau di 2 Ramadan ini melalui link yang sudah kami bagikan seperti itu. Nah, ini melanjutkan dari tadi kita berbicara tentang fidyah begitu Ustaz. Jadi dilanjutkan lagi oleh pertanyaan dari jamaah. Oh ya, mohon bantuan dari panitia. Ada jamaah yang menyatakan bahwa presensi belum bisa dibuka. Baik, terima kasih Bapak Selamat Purwo yang telah berikan informasi. Ini pertanyaan tentang fidyah. Apakah fidyah boleh digantikan dengan uang, Ustaz?
Ya, sebenarnya fidyah itu memang merupakan makanan pokok yang dimakan oleh yang bersangkutan pada setiap harinya. Jadi kalau dia makannya berupa nasi dari beras rojo lele misalnya, itu juga yang diberikan sebagai fidyah. Iya. Apakah seseorang makan dari, ya memang bisa saja dari uang yang ada itu dibelikan beras dan begitu seterusnya. Saya pikir untuk penggantian fidyah ini dengan diganti dengan uang ini tentu ketika ia bisa melaksanakan fidyahnya itu dengan bahan atau bahan makan yang dia makan sehari-hari, saya kira jelas itu lebih baik, lebih utama memberikan dari fidyah itu berupa bahan makanan. Jadi memang akan lebih baik ketika diberikan dalam bentuk makanan, gitu Ustaz. Nah, baik, untuk karena sekarang menunjukkan waktu pukul 17.23 waktu Indonesia bagian barat, mungkin kita langsung saja ke kesimpulan, Ustaz. Di kesimpulan atau penutup kajian pada sore hari ini, yaitu kajian dengan tema memaknai Ramadan. Monggo Ustaz untuk memberikan kesimpulan atau penutup kajian. Baik, pemirsa yang berbahagia, di akhir pertemuan kita ini marilah kita mencoba melaksanakan puasa ini dengan sepenuh hati bahwa apa yang kita lakukan ini betul-betul ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dengan imanan wahtisaban, dengan sepenuh keimanan dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan demikian puasa yang kita lakukan ini insya Allah akan betul-betul kita mendapatkan makna yang sebenar-benarnya. Jadi dengan demikian inilah memaknai Ramadan pada kali ini. Sehingga dengan demikian kita bisa menjadikan Ramadan ini bulan penempaan diri, bulan menjadikan diri kita sebagai diri yang bisa menjadi diri yang berkarakter Ramadan. Dengan demikian insya Allah apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini akan betul-betul mendapatkan nilai dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa bulan Ramadan ini betul kita raih, kita peroleh agar kita menjadi muttaqin, itu betul-betul bertakwa. Jadi bulan Ramadan ini tidak berlalu sebagaimana bulan-bulan Ramadan yang telah lalu. Sehingga dengan demikian insya Allah kita akan raih bulan Ramadan ini dengan raihan, dengan perolehan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang sebaik-baiknya. Barangkali demikian. Terima kasih Ustadz yang sudah memberikan kesimpulan, atau tadi kita, secara keseluruhan kita juga sudah dapat mengambil banyak poin-poin penting untuk Ramadan pada tahun ini. Meskipun kita dalam keadaan pandemi gitu ya, jadi semuanya serba terbatas, kita juga dapat meningkatkan diri kita, meningkatkan ketenangan kita agar kita juga bisa khusyuk dalam menjalankan ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan seperti itu. Dan sekali lagi kami haturkan terima kasih kepada Ustadz Dr. Andes Haji Ahmad Muhajir LCMA selaku penceramah pada sore hari ini yang telah memberikan tausiah pada tausiah online Green Ramadan Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk pengajian tetap kami juga pengajian ini berlangsung dari pukul 16.30 sampai dengan pukul 17.30 setiap harinya, begitu aja Bapak dan Ibu. Apabila Bapak dan Ibu misalnya terkendala oleh sinyal mengikuti melalui Zoom, Bapak dan Ibu juga bisa mengakses melalui YouTube seperti itu. Dan nanti teman-teman panitia akan di-sharekan melalui room chat terkait dengan linknya gitu, atau nama YouTube yang bisa Bapak dan Ibu akses seperti itu. Dan untuk informasi pengajian ini Bapak dan Ibu juga bisa sharekan kepada mungkin ada teman, ada kerabat, mungkin dari keluarga juga begitu Ustaz, untuk dapat mengikuti pengajian seperti itu. Jadi ini pengajian yang diadakan oleh Muhammadiyah, pimpinan wilayah Muhammadiyah DIY, yaitu untuk umum gitu Ustaz. Oke, jadi bisa di-share sebanyak-banyaknya. Baik, Bapak dan Ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, acara yang terakhir yaitu penutup.
marilah acara pengajian pada sore hari ini kita tutup dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai jumpa lagi untuk kajian besok sore. Kami akhiri, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.